Pagi harinya itu dia menemukan di sepatunya itu ada belatungnya. Jadi kebanyakan penglaris itu dilihat sebagai sosok pocong yang bisa meludahi gitu. Jadi dia penglaris biar rumah makanya itu laris gitu. Si ibu ini yang kebetulan bisa lihat itu bilang katanya, itu mas ada segerombolan makhluk hitam kecil berbulu. Aku mijet kakek kayak gitu. Takut. Padahal kakekku nggak ada di situ gitu. Kalau misalnya aku lagi ketindihan, kan aku kayak kita kan tidur ya, terus kita ngelihat ke arah ruangan gitu. Iya. Mata tuh kan kayak gitu kan. Nah itu aku bisa ngelihat tuh sosoknya emang berbentuk ya? pocong. Hai Tribuners. Selamat datang kembali di podcast Tongkrongan Mahasiswa Season 2. Dan hari ini gak kerasa banget udah masuk ke episode 2. Buat kalian teman-teman Tribuners yang belum sempat nonton episode 1, nanti boleh putar balik setelah nonton episode 2. Karena episode 1 itu seru banget, jadi kalian gak boleh skip juga episode 1, oke? Di episode kali ini, kenalin, nama aku Beca Della Verita, aku yang bakal memandu podcast ini. Tentunya dengan teman-temanku yang sudah hadir di sini, para Gen Z nih. Coba, bisa halo-halo dulu. Halo semuanya, yuk kita di. Oke, kenalin dong namanya, boleh satu-satu. Mulai dari Mbak yang sebelah kananku. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Intan Nur Aziza, akrabnya dipanggil Zia aja boleh. Oke. Salam kenal. Boleh, lanjut. Oke, namaku Muhammad Rizky Fareza, biasa dipanggil Reza. Namaku Hanifah Aulia, biasa dipanggil Aulia. Oke, gimana kabarnya yang cantik-cantik dan ganteng ini, Rek? Kalian sehat walafiat hari ini? Senang? Alhamdulillah. Sehat semua. Sangat baik. Karena topik kita hari ini tuh cukup seru juga sih menurutku. Betul. Kenapa aku mengundang para Gen Z? Karena ini pasti relate sih. Ya. Jadi ya menurutku nggak ada Gen Z yang nggak suka nonton film, ya nggak sih? Kalian pasti suka kan nonton film ya? Betul. Suka banget. Karena di bulan ini juga lagi banyak-banyaknya film di bioskop. Ya walaupun aku juga belum sempat nonton sih, sebenarnya pengen banget nonton. Dan aku pengen tahu nih genre film kesukaan kalian apa sih? Karena kan kita pasti sering ya nonton film. Dari Intan dulu boleh. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya lebih suka fantasi, science fiction, sama romance komedi gitu sih Mbak. Oke. Oh suka fantasi juga ternyata ya. Suka. Kayak Harry Aku Potter suka gitu. fantasi, sci-fi juga sama action sih. Horor juga suka sih, cuman nggak terlalu. Benar-benar. Aku juga suka banget sama fantasi. Aku tapi lebih seringnya nonton yang romance komedi. Oh, romcom. Nih rata-rata suka fantasi-fantasi semua. Boleh dong Mirip-mirip kasih ya. rekom genre fantasi apa nih? Terbaik kalian yang pernah kalian tonton Film. sejauh ini. Iya, of Ya, course. boleh film. Number one Harry Kalau Potter fantasi, ya. Iya itu Harry Potter sih. Aku setuju sih. Harry Pasti mungkin Potter. udah banyak banget yang tahu ya. Tapi kalau semisal superhero nih, action, aku rekomendasiin filmnya Marvel sih. Iya, aku kebetulan juga belum pernah nonton Marvel Itu sih. seru banget, harus tonton. Betul. Tapi berarti harus ngikutin dari awal ya berarti. Dari ya? awal biar Wah, lebih gila tahu. sih, pasti banyak Bisa banget ya. ini sih, nonton Deadpool aja mungkin. Kalau misalnya nggak dari awal yang dari kayak Avenger-nya gitu. Oh, Itu gitu. seru, Bisa. dia Deadpool. komedi gitu. Deadpool tuh seru menurutku. Rate-nya Betul, berapa? betul. Rate-nya berapa? Deadpool, Kemarin Deadpool. yang aku nonton itu Deadpool Wolverine itu 8,5/10 sih. 8,5. Yang Iya lainnya banget. juga nonton nggak? Aku nonton sih. Itu Nonton. kalau menurutku 8 sih, karena di ending itu kayak kurang greget gitu. Kenapa? Kenapa kurang gregetnya tuh? Final fight-nya kurang sih. Sebagai gitu. pecinta Marvel ya. Iya, Dirasa itu. Oke, Benar. Oke. Tapi kalau di bioskop akhir-akhir ini tuh banyaknya memang film horor sih. Iya banyak Oh banget. iya, ya. betul Kalian, ya. Kalian Bulan ngikutin ini- nggak sih jadwal-jadwal perfilman di bioskop gitu ya? Ada apa ya, Kuasa Gelap. Tuh Kuasa Gelap udah sampai 1 juta penonton sekarang itu. Padahal menurutku masih termasuk Baru ya. Iya. Terus Sumala, terus apa lagi ya? Bu? Pulau Pulau Hantu. Iya, benar. Terus yang baru juga Tebusan Dosa kayak gitu-gitu ya. Tapi kalian sendiri melihat ada banyak film horor di bioskop, tertarik nggak sih buat nonton film horor itu? Wah, ini film horor ini menarik sih. Malah aku biasanya tuh
seringnya kalau diajak teman film horor. Oh, ke bioskop karena film Oke, horor. oke. Iya. Sama banget. Emang kalau misalnya Bener. kita nontonnya tuh bareng-bareng tuh lebih enak Betul. Horor ya. Benar, iya, benar, iya. benar. daripada genre-genre yang lain tuh kalau bareng-bareng enaknya horor. Soalnya bisa histeris bareng gak sih? Benar. Iya, Seru benar banget menurutku. emang di tempat Tapi kalau bareng-bareng. aku sebenarnya kebalikan. Oh, kenapa Jadi tuh? jadi selama 21 tahun hidup aku nggak pernah nonton film horor di bioskop. Hah? Semua? Iya. Jadi Kenapa? karena aku pertama penakut banget karena kan pasti di bioskop tuh experience-nya lebih real ya. Iya, Dari benar, betul. audio dan Hmm. itu visualnya lebih itu kan. Betul. Nah, terus pertama kali nonton itu waktu itu filmnya Joko Anwar yang Siksa Kubur. Ih, sumpah itu viral Iya. banget sih waktu itu Iya, emang ya. benar. Dan itu Sumpah, menurutku iya. kayak ini sebenarnya nggak terencana tapi ternyata diajak temen ya udah akhirnya nonton itu tadi. Tapi itu tutup mata nggak? Karena kan kamu takut atau apa sempat gitu. ada tutup mata, cuman adegannya bukan yang banyak setan gitu sih, lebih iya. horor Banyak yang psikologikal. sadis gitu kan ya. Benar, lebih ke thriller gitu menurutku. Iya. Kalau kamu sebagai yang jarang nonton horor, rate-nya berapa sih yang Siksa Kubur tadi? Karena itu bagus sih, 8 sih menurutku. 8 setengah lah segituan. Tapi berarti kayak pingin gak sih nonton horor lagi setelah lihat Siksa Kubur tadi? Pengen, tapi Pengen. kayak nggak mau yang se-server, nggak mau yang film Indo gitu. Kenapa kayak gitu ya selalu? Mungkin kerasa kayak deket gitu ya horor-horor. betul, Kayak betul. lebih realistis. Betul. Tapi ada gak sih yang suka horor negara luar gitu? Oh, aku banget sih. Oke. Karena emang alurnya itu beda dari Indonesia itu. Benar. Kenapa menurutmu? Maksudnya perbedaannya tuh apa sih gitu? Yang bikin kamu lebih akhirnya milih? Alur ceritanya sih, luar. alur Oh, ceritanya oke. itu lebih kebangun. Ketika Oke. Lebih oke. Karena menurutku juga sih sebenarnya film Indo itu setannya rada bosenin juga sih sebenarnya. Iya, benar selalu. Alurnya Iya. Iya. Gampang Ketebak ketebak, Hmm, benar. kan. terus juga kadang tuh ke distrik sama komedinya itu loh. Oh, Iya. Iya, betul. contohnya apa? Contoh filmnya. Aku jujur nggak pernah nonton film yang horor ada komedinya sih sebenarnya. Kalau dari Mas Reza, film apa sih yang ada campur komedi sama horornya itu? Aku sebenarnya belum tahu sih. Campur komedi itu yang kemarin itu baru tayang beberapa waktu yang lalu itu ada agak lain itu. Iya, benar. Itu. Dia komedi horor gitu ya. Tapi malah vibe-nya itu ini film komedi apa? Iya, sih, gitu kan. benar. Padahal dia benar posternya juga sih. di itu kan kayak Kayak apa serem di gitu kuburan kan. gitu kan posternya dia. Tapi sebenarnya serem nggak sih? Maksudnya serem nggak? enggak ada Enggak. seremnya. Enggak. Enggak ada Iya. seremnya. Nggak kebangun vibe seremnya Jadi benar-benar jadinya. pure komedi aja. Betul. Emang lo lebih ngakak gitu jatuhnya? Iya, berarti? iya. Karena aku nggak nonton sih. Oh gitu Iya, ternyata. betul, Tapi betul. film masuk film terlaris loh itu. Iya, yang itu betul. ya agak lain ya. Banyak banget. Udah sebenarnya. tayang di luar negeri juga gak sih? Betul. Iya, agak lain dah. Karena masuk di Netflix juga kan. Jadi dia lebih pamornya lebih tinggi kayak gitu. Masuk Netflix juga. Oke. Ya sumpah tapi karena banyak film horor gitu ya. Aku jadi pengen tanya ke kalian sih sebenarnya. Pasti punya deh pengalaman horor gitu loh. Ada nggak sih? Ya daripada kita bahas film-film terus, ini kita rada geser dikit. Aku pengen tahu. Oke, boleh. Punya nggak sih cerita horor-horor kayak gitu? Ada sih. Boleh deh coba tuh, apa diceritain. tuh? Karena aku juga kepo sih. Ini kayak Aku orangnya interest banget sih sama horor-horor kayak Mistis, gitu. mistik Ah. ini. Ada cuman nggak yang gimana-gimana ya. Paling cuma kadang pernah kayak dicakar gitu. Loh, kapan tuh? Itu nggak gimana-gimana kak. Cukup itu ekstrim gimana ya. banget ya. Iya itu gangguan fisik ya udahannya. Iya sih. Iya ya. Itu waktu kecil. Kayaknya SD sih waktu itu. Itu waktu itu lagi tidur, terus bangun-bangun itu kayak kerasa kecakar gitu kan. Dan bener, Serem ya. aku ngaca itu ada bekasnya cakaran gitu. gitu. Iya, terus juga waktu mandi itu sabun batang gitu kan, licin sih. Iya. Cuman aku positif thinkingnya gitu, licin mungkin jatuh. Tapi ketika aku ambil itu kayak ada bekas cakarannya juga gitu. Tapi nggak dinampakin sosoknya gitu. Oh pernah waktu itu. Oh, Pernah juga. Waktu Waduh. itu lagi Serem sih. lagi nggak bisa tidur, terus akhirnya di ruang tamu gitulah sama nonton TV gitu kan. Terus waktu udah mulai ngantuk gitu kan, aku hadap serong kanan itu hadap
dari pintu gitulah. Nah, dari arah pintu itu ada yang nembus putih. Waduh. Oke. Terus lewat gitu ya. Terus ketika aku kedip itu langsung hilang. Tapi kayak hawanya gimana? Hawanya dingin gitu apa gimana? Kayak pas lewat apa kayak bener-bener kelebatan gitu? Pas lewat tuh. Waktu lewat sih aku nggak inget pastinya ya. Cuman karena waktu ngantuk ya. Iya. Cuma waktu itu langsung kayak berusaha meneremin itu mata gitu biar cepet tidur. Gitu. Iya benar-benar. Tapi takut gak sih? Maksudnya kayak biasa aja atau Reaksi kayak pertama. merinding banget atau gimana? Ketika pertama kali iya, tapi kalau udah beberapa kali gitu kayak oh iya gitu. Kayak udah paham gitu. Udah itu ya biasa Kak, ya. udah mulai terbiasa ya Kak. Pernah Udah juga beberapa waktu yang lalu itu ketika mati lampu kan. Itu kalau nggak salah habis kuliah atau habis kerja gitu kan. Terus itu aku pulang terus ke toilet lah. Toilet sambil nyalain HP buat center. Flashlight ya. Betul. Nah, waktu itu HP-nya aku cantolin di itu kan, di kamar mandi yang buat cantolan baju gitu. Iya. Nah, waktu itu tiba-tiba ada yang bisik di telingaku, bener-bener tepat di telingaku. Sumpah. Aku awalnya positif thinking kan, ini apa bapak gitu kan. Pak, apa? Ternyata bapakku ada di teras bahkan. Wah, ini berarti bukan bapak dong. Bukan manusia ya tempatnya. Iya, bukan manusia. Oh berarti suara berat cowok gitu berarti? Berat banget, terus juga kayak sing Mungkin tetangga. Jauh ya Horror kayak. komedi nih jadinya. Benar. Wah gila sih. Tapi berarti itu nggak tahu sosoknya gimana ya? Cuman suara Dari aja suara berarti. cuman suara aja. Ya, tapi sama sih kayak di rumahku dulu. Jadi dulu itu aku punya rumah yang cukup besar karena keluarga mamaku itu tinggal di situ sekeluarga besar. Oke. Oke, rumahnya gede, tingkat gitu kan. Terus banyak kejadian yang nggak tahu sih, mungkin ini penunggu dari lahan rumah itu kali ya, karena energinya kuat banget. Jadi pernah di rumah itu nggak ada siapa-siapa, tapi shower itu nyala. Oh. Jadi nyala, oke. bener-bener nyala. Terus kedengeran biur. Tapi waktu udah mau naik ke tangga keras itu ya, iya keras. Wow. Bahkan kamar mandinya nggak ketutup, tapi ada Tapi ada suara. tapi tetap ada suaranya. Wow. Nah itu nggak maksudnya kayak keluargaku yang tinggal di situ tuh nggak pernah diliatin sosoknya sih, nggak pernah diliatin sosoknya. Tapi kalau misalkan ada teman-teman dari mamaku atau kakaknya mamaku yang tinggal di situ, maksudnya nginep gitu ya, itu pasti diliatin. Gangguin ya? Paham nggak sih maksudku? Ini bener-bener ditampakin gitu. Salam perkenalan mungkin. Nah, tapi kalau misalnya sama keluarga gue sendiri tuh nggak pernah nampakin. Tapi paling cuman kayak ya itu tadi gebyur-gebyur, Gangguan terus suara gitu ya. Tapi kalau gangguan dari suara. pandangan yang si tamu itu Iya, jadi dia gimana tuh lihatnya itu sosok sosoknya? besar, Waduh. besar hitam tapi nggak tahu spesifiknya kayak gimana. Tapi cuman set kayak gitu doang. Berbulu. Nggak tahu sih berbulu enggak, tapi biasanya kayak gitu ya. Iya, biasanya iya, gitu iya. ya. Iya. Sosok gitu ya. Jadi yang mau nginep nggak jadi nginep. Wah. Nggak jadi nginep. Jadi balik, bener-bener balik, nggak mau nginep di sana lagi. Eh. Bahkan ada yang indigo pun katanya kayak, oh ya mau ini deh boleh tak tolong kayak biar sosoknya itu pergi. Baru mau masuk rumah itu kayak dia udah nggak mau, nggak bisa kayak terlalu gitu. Itu terlalu. Iya, pakat energinya. Iya mungkin. Udah sepuh mungkin ya. Bisa. Penembus itu, ya. iya. asli situ. Kayak udah lama meninggali di situ jadi nggak bisa diusir kayaknya ya. Dan mungkin bisa juga orang tua karena dulu waktu aku kecil umur 1 tahun apa 2 tahun gitu. Setiap maghrib aku tuh selalu ke sofa. Terus aku tuh bilang kayak aku mijet kakek kayak gitu. Takut. Padahal kakekku nggak ada di situ gitu. Kayak kakek gitu. Tapi sebenarnya kakek sudah meninggal. Ada tapi nggak tinggal di situ. Oh. Jadi tinggalnya tuh sama kakekku gitu loh. Jadi kayak menyerupai nggak sih si makhluknya ini? Nah mungkin bisa, atau memang kakek tapi aku Mungkin kayak sudah- Ngiranya kakekmu. gitu loh. Karena Oke. mungkin di pikiran orang tuaku tuh kayak, wah ini mau narik aku gitu loh, maksudnya kayak bikin aku tertarik sama Anak kecil si kan. makhluk tapi itu tadi kayak emang gitu sih. anak kecil yang paling sering
maksudnya Diganggu ya. kejadian kayak gitu kan Iya, biasanya betul, dari betul. waktu Sering ya. kita masih kecil nggak sih kayak gitu ya. Karena masih sensi juga kan. Betul, kalau anak kecil sensitif itu. kan, lebih Benar-benar. sensitif. Tapi kalau kalian sendiri ada nggak sih kejadian-kejadian kayak gitu? Aku sebenarnya bukan yang ngalamin kayak apa ditampakin atau mungkin Iya, apa iya. ya. Cuman aku sering banget ketindihan. Mungkin Oh, nah ketindihan itu kan sebenarnya ada arti itunya sendiri ya. Kalau di ilmiah kesehatan sendiri pasti ada sleep penjelasannya. paralyzed kan? Betul. Nah, tapi ya aku sebenarnya antara percaya nggak percaya dengan hal ini. Cuman Oke. aku termasuk paling sering ketindihan, terutama pas capek kayak gitu. Nah, aku orangnya sangat berpositif thinking. Itu bukan ketindihan atau apa, emang lagi kan katanya otak sama badan nggak bekerja nggak gitu kan, sinkron nggak ya. sinkron Iya, gitu. benar. Nah, itu aku berusaha kayak gitu. Tapi ada beberapa kejadian karena aku udah terlalu sering, aku sampai bisa ngontrol diriku kayak, oh aku sekarang lagi ketindihan nih, aku harus kayak gimana ya, kayak gitu. Aku sampai udah bisa untuk Wow. nyetop hal itu gitu. Dan yang paling aku notice adalah kalau misalnya aku lagi ketindihan, kan aku kayak, kita kan tidur ya, terus kita ngelihat ke arah ruangan gitu, Iya. mata tuh kan kayak gitu kan. Nah, itu aku bisa ngelihat beberapa sudut dari ruangan itu tuh gelap. Nah, Oke. kan maksudnya kita kan aku biasanya kadang kalau tidur lampunya nyala, harusnya kan terang semua ya, kenapa Benar, ada benar, sudut benar. yang gelap itu tadi. Itu aku sering banget itu ngalamin itu, dan aku selalu ke sudut itu tuh aku takut, jadi kayak badanku tuh nggak sengaja kayak menghindari sudut itu, refleks gitu untuk menghindari sudut itu. Mungkin kayak di situ gitu kali sih. ya yang nunggu apa yang ganggu. Iya, kayaknya di sisi Nah, itu itu nggak Iya. ngerti. sarangnya mungkin ya. Iya, itu bisa. Takut banget. Bisa sih. Tapi Parah, kalian parah. pernah nggak sih kalau nginep di suatu tempat gitu terus Ngerasa Kayak- lain gitu ya. atau diganggu gitu? Soalnya aku jujur pernah sih. Waktu gimana itu ada event kan dari kementerian gitu, terus kebetulan di hotel. Akhirnya aku nginep di hotel tersebut, ramean sama temanku, ada 3 orang lah di situ. Terus setelah temanku ini selesai mandi, otomatis kan shower juga sudah mati kan. Iya. Nah, itu beberapa lama kemudian itu tiba-tiba nyala, terus mati, nyala lagi, mati lagi. Tapi ketutup pintunya. Pintunya kebuka, Loh. tapi nggak ada orang. Iya. Iya. Serem. Tapi hotel itu emang Sorry gitu ya. iya sih. Iya nggak sih? Iya, Iya, benar. betul. Tapi Itu untungnya seru nggak banget diapa-apain sih. ya, mesti kayak Iya. Ih, sumpah aku soalnya trauma lihat yang itu tadi yang sampai dicakar Yang gitu sih. dicakar, Iya. benar-benar. Gangguannya sampai fisik. Tapi aku juga pernah sih, ini sebenarnya cerita yang aku nggak mau ceritain lagi tapi nggak apa-apa sih buat sharing. Oke. Jadi pas aku kelas berapa ya, 3 SD mungkin ya, aku tuh pernah ke daerah yang tinggi gitulah pokoknya. Dataran tinggi. Iya, dataran tinggi. Di sana aku sama keluargaku, ada kakek sama nenekku juga. Kita makan, ada kayak pendopo gitu. Di rumah makan gitu ya, pendoponya gede. Terus aku ikut kakekku sholat. Jadi kayak ini pendopo ya. Terus ininya tuh Musolanya masjid. di sana. Oh iya. Masjid ya. Karena kakekku sholat, jadi aku sama kakekku doang. Aku ikut gitu loh. Mm-mm. Terus akhirnya aku, aduh ngapain ya. Akhirnya aku jalan Anak kecil gitu ya. jalan-jalan. Terus aku lihat ada pendopo di depan masjid itu, ada pendopo tapi bukan yang Di aku restoran tempatin itu. tadi. Oh. Terus aku naik, aku inget banget ada tangganya. Wow. Terus aku kayak, loh, pendopo di mana? Hah? Kok nggak ada meja-meja kayak tadi? Kosong, Kayak kosong. Pendoponya tuh atapnya kayak kayu tapi udah apa ya? Reot gitu ya. Udah usang banget, tapi nggak ada apa-apanya, kosong. Terus aku sempet, masjid itu kelihatan di situ, masjid kayak aku liatin gini. Tapi nggak balik. Terus Nggak- balik. Oh, balik. Akhirnya aku turun tek nungguin duduk di masjid. Heeh. Tapi aku nggak aku ngalihin pandanganku dari si tempat itu tadi. Tapi tuh pas kakekku dateng, itu tempat berubah lagi jadi Hilang. tempat yang aku makan tadi. Nah, Paham nggak sih? iya, Tempat paham. makanku tadi. Jadi Itu aku kayak kayaknya di ini sering kejadian, apalagi Sumpah, aku waktu merinding. Iya, pendaki sama. itu, pendakian. Nah, pas di trek itu sering kali disesatin sama iya Jadi bahasanya kayak, disesatin gitu ya. Bener pandangan bener. kita itu kayak di situ ada jalan, ternyata jurang gitu kan. Iya benar-benar. Enggak, maksud kayak cepet banget gitu loh. Aku pun ya itu walaupun masih kecil tapi inget banget. Ini kayaknya bukan anuku tadi deh. Cukup Kayaknya ada bukan. traumatik ya. Iya, padahal tempatnya sama pendopo tapi itu kosong. Terus pas aku balik sama kakekku, lah
nah ini kan yang tadi ada mejanya, ada keluarga aku di sana lagi makan, tapi pas aku sendirian tadi kok bukan gitu, padahal sama pendoponya tuh sama, cuman kalau yang pas aku naik ke pendopo itu tadi kayaknya reot, terus nggak ada apa-apanya, kosong, berdebu kayak. Sumpah itu Mungkin salah satu mungkin kayak dinampakin dimensi lain. Iya mungkin ya. benar-benar. Untungnya Beda universe. nggak ke bawah ya. untungnya sih untungnya. Benar-benar. Tapi kalau Ini kebiasaan ya Gen Z ini. tapi aku juga punya cerita titipan dari temanku sih. Wah, apa itu? Dia ingin menyampaikan khususnya kepada perempuan sini horor yang dia tuh neror perempuan gitu loh. Waduh. Oke. Dia pernah mondok, terus singkat cerita kayak ada kakak kelasnya tuh yang kesurupan. Dan kesurupannya itu karena ternyata dia kalau maaf ya lagi haid gitu, itunya nyucinya kurang bersih gitu loh. Oke. Dan itu benar-benar kayak ada 3 sampai berapa orang gitu. Jadi sering yang kesurupan karena hal itu gitu. Jadi menurutku ya mungkin setan-setan itu juga ini ya apa namanya seneng ganggu perempuan gitu ya. Lebih tepatnya mungkin interest sama darah haid sih. Karena seringkali juga aku kan sering daki juga sih. Nah bukan ngalamin sih, temen cewekku gitu kalau semisal haid itu harus bener-bener dibawa. Kalau semisal ditinggal di toilet atau di tempat gunung tadi tuh ya. iya itu bakal diganggu berarti ya. bukan hanya diganggu, bisa diambil bahkan. Iya kah? Betul. Serem banget. Kayak diculik gitu. Waduh, serem banget. Aku karena nggak pernah daki jadi nggak tahu ya tentang itu. Jadi benar-benar harus dibawa ya. Betul, Dibawa turun ya. Karena mereka itu interest sama darah haid kan. Karena di gunung kan juga energinya tinggi Ha-ha. ya. Mistiknya tuh juga kental banget di Kayak gunung itu. sarannya gitu mungkin ya. Benar-benar kan tempatnya alam. Tapi pernah nggak sih pas daki ngalamin hal-hal kayak gitu? Ada nggak? Banyak ya Mungkin pasti yang ya. kayak nggak sengaja ngomong kasar atau kayak gimana. iya, gitu. iya, iya. Itu kan sering banget ya. Pamalinya. Iya, kayak gitu. Untungnya enggak yang gangguan gimana sih. Cuman pas di di tenda itu ditemplokin gitu. Maksudnya gimana itu? Oh, ada bayangannya gitu di Di- tendanya. Gimana? Oh, dilemparin. Betul. Dilemparin kerikil gitu. Oh. Anjir. Beberapa kali. tapi serem loh. Iya, Masa iya. kayak orang lagi tidur nggak tahu apa-apa tiba-tiba dilemparin kerikil tuh kayak Tapi kamu posisinya kayak udah tidur kebangun atau Udah tidur Oh, kebangun. gitu. Terus juga ada suara langkah-langkah kaki. kayak wow. serem. Padahal di Merinding, situ merinding. posisi juga nggak ada pendaki lain. Nggak ada yang Oh gitu. karena kan malam ya pasti pada istirahat semua nggak sih? Betul, iya. Serem. Serem bener-bener. Tapi kalau kita balik ke film tadi ya, terus kita juga udah bahas horor-hororan kayak gini. Kalian sadar nggak sih kalau misalkan dari aku ya yang biasanya juga nonton horor gitu, aku ngerasa kenapa ya banyak hantu itu perempuan gitu. Iya, Kalian ya. ngerasa Iya nggak sih juga sih. kalau hantu Betul, itu banyak yang betul, perempuan? Digambarkan Kalau cewek-cewek menurut ya. kalian kenapa sih kok bisa kayak gitu? Maksudnya pendapat kalian melihat hal itu tuh gimana? Apakah kalian merasa kayak ini kayaknya kurang adil deh. Kenapa perempuan itu selalu dijadikan objek kayak hantu itu kayak nyermin gitu loh. Iya, Padahal kan ada cewek kayak ya. pocong, ada genderuwo, tuyul gitu. Tapi pocong itu laki-laki ya? Genderless ya. Nah, itu tuh gimana tuh? Kebanyakan cowok sih, cuman ada beberapa yang cewek mungkin ya kayak di film Mumun gitu kan. Iya, Film ada. Mumun itu apa? Itu Film apa itu? pocong sih itu. Itu pocong, Film tapi dulu. pocongnya Film- perempuan ya? Iya. cewek? Oh iya. betul. Iya. Jadi film Aku juga baru tahu zaman itu. dulu. Iya, aku juga baru tahu. Cuman film nggak Mumun. pernah lihat yang sampai gimana cuman dia tuh kayak film lama gitu loh. Mhm. Abis itu baru-barusan ini tuh kayak di reboot yang main tuh siapa ya? Itu film Siapa lawas ya? banget berarti. Iya, film lama Iya, banget, terus kayak- di remake gitu kan ya. Di remake kayak gitu. Pocongnya kebetulan cewek kayak gitu. Terus Masuk kayak- bioskop nggak itu film? Masuk. Masuk. Oh, sumpah? Gitu. Iya, aku nggak tahu film Mumun itu ya. ada. gitu. Tapi mungkin kayak agak komedi nggak sih? Karena Betul, lebih banyak komedi. Bahkan ada romansnya juga nggak Oh sih? iya? Iya. Oh karena ada pasangannya itu ya si Mumun. Oh iya. Iya. kan Setannya pacaran. Wow. Kalau nggak salah aku sempat lihat tuh ada ya. Mm-mm. Oh iya. Jadi kayak film-film dulu tuh, iya kebanyakan tuh ada komedi horor-horornya gitu ya. Mm-mm. Tapi menurut kalian serem gak Mumun itu? Kan Enggak sih, belum enggak ada. sama Oh iya sekali karena sih.
Iya. Karena kebanyakan komedi Karena itu lebih tadi banyak ya. Vibes-nya nggak komedinya. kebangun jadinya. Benar. Iya. Tapi kalau menurutku juga apa ya? Aku menyikapi fakta itu tuh kayak kasihan sih sebenarnya sama perempuan-perempuan. Maksudnya kenapa harus selalu perempuan? Paling-paling ceritanya tuh kayak ada perempuan yang misal diperkaos kayak gitu kan. Terus akhirnya dia meningning, akhirnya gentayangan kayak gitu ya. Benar-benar balas dendam gitu ya. Balas dendam. Menurut kalian gimana sih? Maksudnya kayak apa ya? Bisa nggak sih ada alternatif lain gitu kan? Kenapa harus cerita yang kayak gitu? Menurut kalian gimana? Ya, Menurut maksudnya pandangan cewek dulu mungkin ya. adil nggak sih rasanya? Kalau dari aku sendiri sih pasti ngerasa nggak adil ya. Karena kenapa sih selalu yang dibuat menyeramkan tuh perempuan gitu loh. Padahal kan sebenarnya juga kalau misal ya mau menyebutkan apa hantu-hantu cowok itu kan juga serem ya. Kayak misal gendro tadi kan dia gede gitu. Nah tapi itu menurutku juga ada andilnya dari stereotip masyarakat, dari stigma masyarakat juga betul, sih. betul. Oke, Betul benar. banget. Gitu. Ada hubungan sama patriarki ya berarti? Iya. Benar-benar diskriminasi gender kayak Terus gitu-gitu. kan kayak kebetulan emang ya seperti yang kita bisa tonton di film-film horor itu sosok perempuan itu kan korban, terus ya itu korban, terus kebanyakan kan kayak gitu. Jadi kenapa mungkin penggambaran perempuan bukan karena sebagai sosok yang menyeramkan, karena kebetulan di cerita itu dia adalah korbannya kayak Iya, gitu. digambarkan jadi sosok yang lemah gitu ya Kak. Gitu. Jadi Kayak dia itu ingin tuntut balas gitu ya. Benar. benar banget kayak gitu biasanya. Iya sih, berarti ada sangkut pautnya sama patriarki ya, karena Betul. kalau misalkan di Indonesia itu masih menganut patriarki yang oke, berarti cewek ini harus nurut sama cowok, terus lemah juga gitu kan. Makanya kenapa kalau di film horor itu gentayangan karena dia jadi korban kayak gitu kan. Betul, tadi. dan bahkan dia kan baru bisa balas dendam setelah dia meninggal. Iya, kayak betul. Karena nggak tenang juga mungkin ya. Iya. Benar. Itu kayak seakan menggambarkan kalau dia tuh semasa hidupnya itu lemah banget. Jadi dia baru bisa balas dendam setelah dia meninggal. Kayak gitu. Jadi baru dapat kekuatan pas dia meninggal bener gitu ya. banget. Instingnya seperti itu. Tapi emang fakta sih tentang opini kita tadi. Jadi dari tahun 1970-an sampai 2019 itu ada sekitar kayak 550 film horor yang dimana 60%-nya itu diperankan sama wanita si hantunya itu. Jadi kayak wah ini miris banget sih. Kayak Kenapa? film Legend Susana itu ya. Oh iya, Oh iya, itu legend Ratu banget sih. horor dia kan Iya, dia kan benar, ratu benar. horor gitu kan. Kenapa nggak ada raja horor? Iya, benar. Biar Nggak ada adil kan? ya. Harusnya Iya. ada ya, harusnya ada nih. Iya harusnya ada. Coba dong sutradara bikin raja Gimana kalau horor dari gitu. pendapatnya laki-laki nih? Karena kan kita tadi sempat bilang kayak ini nggak adil nih, kenapa harus perempuan terus gitu? Kalau dari sudut pandang laki-laki gimana? Ya sebenarnya aku setuju sih. Karena kan sebenarnya hantu di Indonesia terutama itu nggak cuma kuntilanak gitu-gitu kan. Iya iya. Ini sebenarnya juga ada pocong yang mana sebenarnya itu kebanyakan lebih takut sama pocong nggak sih? Kayak lebih nyeremin gitu dia tuh Iya, bisa iya. loncat-loncat bisa. lebih dekat. Terus juga bisa ngeludah kan. Iya, Nah, benar. Gimana tuh ngeludahnya? Maksudnya apa yang diludahin? Enggak beneran tanya. Maksudnya diludahin itu apa? Ya orangnya. Oh yang, iya? heeh. Masa? Jadi Aku apa baru ya? tahu. Ada kayak orang bahas-bahas thread horror di Twitter gitu. Ah. Jadi kebanyakan penglaris itu dilihat sebagai sosok pocong yang bisa meludahi gitu. Jadi dia penglaris biar rumah makannya itu laris gitu. Biar masakannya lebih sedap mungkin ya. Benar, Tapi iya. tapi padahal ketika dibawa di rumah atau di mana gitu, Oh nggak enak. hambar atau Iya, gimana gitu mitosnya kan. seperti itu. Lebih enak makan di tempat. Betul. Kayak gitu. Tapi emang aku udah lama banget sih beberapa kali tuh ini nggak ngerti ini hoax apa bukan ya. Ada Tapi cerita ada ya? kayak penampakan yang di rumah makan atau tempat makan apapun itu ada yang ngeludah itu sosoknya emang Pocong berbentuk ya. pocong gitu. Benar. Itu Om. diludahin makanannya atau Iya. kayak Iya, misalkan iya. oh gitu. Betul. Makanan per orang. Jadi misalnya ada Atau- kayak kuali bakso ya. Oh, Ya, kualinya. itu juga. Jadi kayak kualinya. semuanya kan udah Ya tercampur udah, di situ iya. kan. Bahkan ada beberapa orang yang indigo ya, itu share kayak di TikTok itu digambar sosoknya gitu. Ih, Ketika Ada ilustrasinya kan. Betul. Aku pernah tahu deh kayaknya itu. oh ya, ngomong-ngomong soal pocong nih. Ini ada temanku yang kebetulan Apa nih? ditampakin sosok itu.
Ih, sumpah lo Oke. pocong mah juga ya emang lumayan serem sih. Benar-benar Jadi serem banget malah. ini kejadiannya di suatu pabrik Mhm. di Surabaya, Hmm. khususnya kosmetik ya, tapi aku nggak bisa sebut. Oh, Wah, oke. 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 Nah, sebut saja namanya ini Randi ya. Ini Oke. nama samaran. Mhm. Oke, dia itu kerja sebagai satpam di pabrik tersebut. Oke. Otomatis shiftnya kan sampai malam gitu bisa kan ya. Betul. Jaganya sampai malam ya. Kadang sampai pagi gitu kan. Mhm. Nah, itu ketika lagi gabut, dia itu habis cuci motor. Nah, itu habis itu kayak ngantuk gitu kan. Dia itu akhirnya kembali ke pos, terus sepatunya dicopot, tidur di kursi gitu kan. Nah, beberapa kali dia itu Diketok. bukan, Gimana? dilempari Dilempar juga. kerikil Lagi ya. Mm-mm. Kayak suka kerikil jahil ini banget ya. senjata Iya, kerikil ya. bener-bener. Iya. Itu Caper. Benar. Salahnya caper tuh. dari jendelanya. Kebetulan waktu itu jendelanya kebuka tapi pintunya ditutup. Ketutup. Oh, Mm-mm. oke. Nah, dia itu akhirnya sampai udah risih banget gitu kan. Terus akhirnya apa sih aku ini niat kerja loh, kenapa diganggu gitu kan. Terus kedengeran tuh suara Ketawa. gitu. Itu dari pohon. Bukan, dari Akhirnya di pohon ya. Iya. di balik pintu. Kayak sosok perempuan kan. Iya, Tapi waktu itu akhirnya dia tuh noleh ke Sumber jendela. suara. Oh. Ke jendela. Oke. Dan ada sosok pocong ngintip gitu. Jadi ditampakin. Jelas Ditampakin. ya. Jelas, katanya itu kayak buruk banget rupanya itu. Hancur nggak sih? Iya kan? Hitam gitu. Oh, kosong. Kenapa ya? Iya. Terus Iya, medeni. habis itu kan belum selesai sampai situ, akhirnya dia tuh cabut kan, kayak ingin menjernihkan pikiran gitu. Cari suasana gitu kan di jalanan gitu. Itu nongki sih, enggak nongki sih, cuma kayak sebat gitulah. Oke. Gitu. Terus akhirnya udah kelar, balik lagi. Nah, dia itu tidur lagi tuh, tapi sepatunya nggak dipakai kan. Terus pagi harinya itu dia menemukan di sepatunya itu ada belatungnya. Bohong. Seriusan. Dua-duanya sampai ada di kaos kakinya juga Oh, kaos kakinya juga dicopot. dicopot. Merinding banget jujur. Terus akhirnya bisa dia, ya? makanya kan. Terus akhirnya sama dia itu Buang ya. dibuangin kan. Dibuangin, Ih, lalu yang kaos kakinya itu dibungkus kresek gitu kan. Udah dibersihin tuh padahal yang sepatu. Terus ketika pulang di rumah ternyata masih ada belatungnya juga. Bahkan sampai ditanyain ayahnya, kamu habis dari mana kok ada belatung gitu. Terus akhirnya dia ceritain. Ngeri banget. Tapi itu memang tiba-tiba itu ada belatungnya. Iya, gak masuk Tiba-tiba. akal ya kalau dipikir-pikir ya. Nanti apa sih yang ngundang belatungnya ke situ gitu? Sebenarnya nggak Itu kepikiran sih, juga ya. Itu aneh banget. Gak mungkin orang gitu kan gak make sense Iya, ya. nggak make Iya, sense. bener Apalagi kan itu dikunci kan. Betul. Tapi termasuk berani ya. Maksudnya Energinya gede. enggak dari Satpamnya. Oh satpamnya. Oh iya itu kan benar. kadang kan orang Traumatik. yang mungkin diperlihatkan kayak gitu kan biasanya besoknya sakit Oh apa kayak iya, gimana. Ini termasuk benar. bisa nyebat dulu ya. Benar. Iya. Bisa Dia ini nggak dulu. terguncang ya. Bisa Bener. Sebab nomor Ngontrol 1 diri. berarti. Nguat-nguatin mental sih kayaknya, Iya, soalnya bener-bener. sendirian kan. Iya sih. Nggak mungkin juga ditinggal. mungkin sering kejadian juga kali ya karena mungkin jaga malam itu. Oh iya, bener. Ada satu lagi kejadian bukan di pabrik situ, lebih tepatnya di pabrik Malang. Nah, waktu itu sebenarnya ada 2 orang yang jaga, si Randi ini sama Ian, sebut saja gitu kan. Iya, oke. Nah, waktu itu si Ian ini pamitnya itu mau cari makan di luar gitu kan. Tapi ditunggu-tunggu itu nggak kunjung balik gitu. Terus akhirnya diteleponin lah, soalnya udah waktunya kayak cross check gitu kan. Cross check, tapi nggak diangkat. Akhirnya dia beraniin diri untuk cross check sendiri sambil nyalain Center ya. sama nyalain tandon gitu, ngisi tandon. Oke. Oke.
Nah, ketika sudah penuh tandonnya, dia balik kan. Kebetulan dia ini pakai motor CBR yang brong gitu kan itunya. Otomatis bising kan. Iya, Benar. Nah, ini itu ketika di gedung B, ini kan ada 2 gedung gitu, gedung A sama gedung B. Oke. Nah, di situ ada kantin juga dan ada galon-galon gitu. Dekat situ juga ada musola. Di situ dia dilemparin galon. Galon segede itu. Galon kosong apa? Galon ada isinya? kosong. Segede itu loh. Iya, dilemparin ke motornya. Out of nowhere ya tiba-tiba dilemparin galon. Kayaknya karena geganggu karena bising juga mungkin ya. Jadi ya benar. Soalnya tepat di itunya knalpotnya. Sumpah? Wah, Spesifik Keren. kan. langsung nggak neko-neko langsung Iya. galon ya. Berisik lu gitu. Terus, weh, ada apa ya kan? Kayak mungkin dia ngiranya ada orang Ada atau apa. orang. Terus disenteri ternyata ada sosok 5 bahkan. Wah, Dua di sekitar galon sama kantin itu, 2 lagi lagi apa ya di atas musola. Terus Terus kayak di atas genteng gitu ya. ada sekelebatan 1 gitu. Heeh. Terus dia langsung kayak tancap gas tuh, langsung Iyalah, balik ke pos. Iya kan? Terus akhirnya dia teleponin si temannya Ian tadi ya? tadi kan. Woi, lo lagi di mana? Cepetan sini gitu kan. Itu dia kayak yang iya bentar habis ini gitu. Tapi dia nggak kunjung balik sampai 1,5 jam gitu baru balik. Lama banget. Ya kan? Beli makan di mana? Nah, habis itu akhirnya diajak lah sama si temanku ini yang Randi itu untuk cross check lagi kan ke gedung B tadi. Takutnya ada orang. Nah, ketika dicek itu, terus si Ian ini nyeletuk gini. Lu ngapain bongkar-bongkar galon gitu? Apa kabel galon? Iya. Ya pikir aja sendiri lo kira aku segabut apa gitu kan. Kayak ngapain ya? Tengah Terus malam. iya akhirnya balik lagi ke pos. Akhirnya dia cerita tuh ke itu. si Ian. Terus kebetulan juga si Ian ini punya tante yang Bisa lihat ya. Iya. Akhirnya dia VC lah, dia VC sambil ngeliatin gedung-gedung suasana serem. gitu. Situ gitu kan. Terus akhirnya ketika udah mau masuk lingkungan si gedung B itu kata tantenya udah stop. Ada apa tuh? Stop. Itu jahat. Iya. jangan ke situ Bener-bener gitu. jahat gitu. Iya. Wah, Energinya gede Energinya. berarti. aduh, Terus akhirnya ngeri balik. banget ya. Balik udah di pos. Dia ini masih tetap diganggu kayak bau nggak sih gitu. Oke, bau anjir gitu ya. Kayak bangke Oke, gitu. Bau darah berarti ya. Aduh. Serem banget. Terus akhirnya si tantenya ini nyaranin untuk wudhu sama doa-doa. Terus udah tuh sudah dipel juga si posnya itu. Barangkali kan biar lebih wangi gitu kan. Benar. Tapi tetap aja kayak bau gitu. Akhirnya si Ian ini ngaku kalau dia itu belum mandi junub, mandi besar. Hah? Wah. Oh iya? Mungkin Mungkin dari sini bisa disimpulkan Iya. sendiri kan. Cuman Dia bengkeroknya dong si temennya itu tadi. ya nggak bisa sih? jadi sih. Maksudnya kayak Terpanggil. Semakin iya. Wah. Benar. Tapi bisa juga ya ternyata karena mandi junub. Jujur aku nggak tahu kalau Karena dia gak suci apa gimana laki ya, kalau laki, kalau cewek mungkin Karena Oke. haid. Oh, iya. Benar. kok bisa ya? Emang Ini baru memang dengar, maksudnya baru dengar. gong ya. Terus akhirnya si Ian ini mandi besar. Oke. Terus udah hilang tuh gangguan di sekitar pos itu juga udah aman gitu kan. Nah, selang beberapa bulan ada juga kejadian. Sama lagi. Bukan tempat yang sama. di pabrik yang sama. Oh, Cuman oke. waktu itu kebetulan bukan shiftnya temanku. Panggil aja Putra. Nah, Putra ini kebetulan pelihara kambing di rumahnya. Otomatis ngarit kan. Di sekitar pabrik itu ada Banyak rumput gitu ya. Oke. akhirnya dia ngarit, tapi anehnya dia tuh bawa dupa, nyalain dupa. Itu buat apa ya? Iya. Nah, kalau spekulasiku sih karena mungkin ini lomba tak kasih makan tapi jangan ganggu aku. Itu Sajen mungkin. ya. Kayak sajen gitu Oh, ya. iya. Itu beberapa Oke. kali sih 3 sampai 4 kali mungkin ya. Itu
dia ngelakuin itu, nah langsung besokannya itu ada ibu-ibu dari pabrik lari mau keluar pabrik. Oke. Otomatis dicegat dong sama si satpamnya. Ada apa bro gitu kan. Terus akhirnya si ibu ini yang kebetulan bisa lihat itu bilang katanya, itu mas ada segerombolan makhluk hitam kecil berbulu. Hitam kecil berbulu itu gimana ya? Apa ya? Ngerangkak. Jalannya itu ngerangkak pakai keempatnya, tangan sama kaki gitu. Oh, oke. Turun Oke. tangga gitu. Oke, terus Banyak katanya. Terus akhirnya apa? ibu-ibu itu diamanin kan di pos. Dan beneran akhirnya kesurupan massal di pabrik itu. gara-gara Wow, yang rumput itu tadi. tadi. Nah, karena- setelah diselidiki, kan pas kesurupan kan bisa diajak bicara kan. Ya. Nah, itu katanya itu mereka terganggu akan ulah si itu juga karena aslinya kan pulang jam 3. Oke. Jam 3, tapi dimundurin sampai jam 5. Oh. Nah, jam 5 ini padahal udah aktivitasnya mereka gitu kan, sudah aktivitas mereka. Jadi kayak ngerasa keganggu gitu. Apalagi di toiletnya itu seringkali kedapatan softtek gitu. Oh, yang nggak bersih gitu ya, yang kotor ada gitu ya. pembalut Iya, gitu ya. pembalut Benar, gitu. benar. Wow. Manggil sih itu termasuk. Iya, maksudnya kayak Iya. mereka ganggu tapi sometimes juga ngingetin kita ya. Maksudnya kayak di sisi Iya, lain berarti ha. kita disuruh lebih bersih, disuruh Benar-benar kita kayak jangan neko-neko lah ya ibaratnya. Benar-benar. Iya, iya, Sampai iya, kesurupan massal sih itu Gila, parah gila, sih. gila. Ah, benar, Iya benar, sih. benar, benar. Parah sih. Kalau misalkan cerita ini tadi dijadiin film kayaknya seru sih. Kalau balik kayak Aku terlalu bosan dengan Short alur movie film gitu ya. yang gitu-gitu aja. Kayak gini kan seru, tiba-tiba dilempar galon. Tiba-tiba apa? itu masuk komedi gak sih? sebenarnya? Ini masuk komedi. Bener-bener termasuk komedi. Wih, ini. siapa tuh? Iya. Disenterin siapa lu? ternyata penampakan. Iya. Ya kan pemerannya biar laki, ya kan berarti biar laki ya nggak, Betul. nggak cewek terus Betul, kan. betul, betul. Oke, wah kita udah sharing banyak Banyak banget, oh my banget. god. Dan aku pengen tahu, ini terakhir ya Oke. untuk closingan sebelum kita menyudahi podcast ini. Cepet banget gak kerasa Cepet ya. banget nggak kerasa ya karena Bener, kita bener, bener. terlalu enjoy. Betul, betul, Boleh betul. nggak kalian berbagi nih ke Tribuners gimana harapan kalian buat perfilman Indonesia, boleh horor atau boleh secara general gitu kan, karena kita tadi sempat bahas isu misogini tadi ya. Tuh, karena sudah terlalu mendarah daging di film horor Indonesia gitu. Gimana sih harapan kalian buat perfilman Indonesia ke depannya? Oke, kalau dari aku sendiri pribadi ya berharap kalau misalnya industri perfilman Indonesia ini khususnya ya buat karena kan pangsanya kita tuh rame di horor ya. Iya Betul. benar-benar. Bener Jadi banget. mungkin banyakin kayak perspektif lain ya misal tadi kayak bisa jadi tokoh utamanya cowok atau enggak gitu kita ngambil dari sisi hantunya juga cowok. Iya. Dan benar-benar. ini sih menurutku hal yang orang-orang gak notice sutradara cewek itu jarang banget. Iya, Maksudnya iya, kayak iya. mostly saudara-saudara horor itu kebanyakan juga cowok. Jadi perspektifnya menurutku juga pasti dari pikiran cowok Iya, kayak ha. gitu kan ya. Betul. Karena si Gitu sih. sutradara itu kepalanya dari Betul. semuanya itu Benar-benar. kan. Dari film itu. Oke. Penggambaran film itu tadi. Kalau dari aku sih untuk dunia perfilman horor di Indonesia terutamanya. Ini juga menjadi alasanku lebih tertarik ke film horor luar sih. Oke. Film horor Indonesia itu kayak gimana ya? Kalau kita nonton film kan, kita itu emosionalnya ke itu kan, ikut ke bawah kan, Iya. kebangun. Benar-benar. Nah, ketika kita nonton film horor, otomatis kita kan kayak takut gitu kan. Iya, benar-benar. Ini Ada seram perasaan ini. was-was ya. Ah, betul. Nah, Iya, iya, iya. di Indo ini kebanyakan komedinya loh. Oke. Jadi ketika udah serem-serem, tiba-tiba komedi langsung kayak anjlok banget Iya, gitu loh. iya, Kayak Udah nggak Kalau ngefeel kalau- lagi Iya, ya iya, horornya. nggak kebangun benar. vibes-nya Ha, ha, jadinya. Benar-benar, Iya sih. benar-benar. Terus juga kadang itu malah lebih banyak komedinya daripada horornya gitu. Kurang Oke, mencekam hmm. gitu ya. Ini aslinya film horor apa komedi sih gitu. Iya. Tapi Iya, iya. di samping itu Benar-benar. mungkin kenapa masih ada yang kayak gitu karena menurut sebagian orang hal itu nggak mempengaruhi jalannya film itu Jalan gitu loh. film Kayak gitu ya. mungkin sebagian orang ya ini ya kayak
yang mereka yang udah tegang nih, udah takut, tiba-tiba karena ada scene yang komedi itu langsung jadi kayak ini. Nah, tapi mungkin ada beberapa orang yang berpikir jadinya kan mereka setelah tegang nih kayak jadi lebih tenang dikit karena ada komedinya, terus akhirnya seram lagi. Nah kayak gitu, makanya itu sih mungkin kenapa masih tetap ada gitu sampai sekarang. Mungkin presentasenya mungkin ya. Jadi kan kalau misalnya lebih banyak komedinya ini kan jadi beda genre ya. Betul. Terus kalau menurut Mas Reza gimana nih seharusnya film horor itu kayak gimana? Kalau menurut Mas Reza harapannya tadi kan biar menjadi mungkin referensi untuk sutradara, tolong tonton ini. Ayo bikin film yang sesuai keinginan Mas Reza. Gimana? Ya harapanku sih bisa lebih fokus ya ke alur ceritanya, biar penonton juga kebangun emosionalnya gitu kan, rasa itunya, biar enggak flop gitu. Iya. Ups down. Betul. Jadi dia kurang ngefeel deh kalau Mas Reza ada komedinya. Kalau Mbak Aul gimana Mbak Aul? Kalau aku sih mungkin harapannya ya sama sih seperti Intan dan juga Mas Reza gitu kan. Tapi mungkin di samping itu ya contoh-contoh film yang gini, kayak misalkan sekarang lagi boomingnya itu yang berbau agama gitu ya. Terus setelahnya itu pasti ada film-film berkelanjutan yang mungkin sutradaranya berbeda atau kayak gimana. Jenisnya sama kayak gitu. Terus mungkin kayak ada siksa neraka, ada siksa kubur terlalu juga. FOMO gitu. ya. Jadi kayak mirip gitu, hampir mirip. Kurang gitu. variasi ya. Kayak gitu. Terus kayak mungkin yang nyeritain kayak waktu zaman-zaman Belanda nih, itu semuanya kayak gitu juga gitu. Ya mungkin lebih kreatif aja sih. Lebih kreatif dikit lah ya. Biar kayak macam-macam. Jangan apa ya bagus ya. Terus juga plot twistnya gitu loh. Kayak pas hantunya itu munculnya, itu beberapa kali jump scare-nya bisa ketebak gitu film Indo itu. Jump scare-nya kurang ya. Ini aku ada satu film yang aku cukup kayak loh, kok cuma gini aja ternyata. Ini boleh aku sebut ya? Boleh. Itu film kalau nggak salah Satu Suro itu loh, kalau nggak salah Malam Satu Suro. Nah jadi aku pikir keseluruhan film itu adalah nyeritain alasan kenapa Malam Satu Suro itu disakralkan kayak gitu. Aku pikir seluruh filmnya isinya kayak gitu. Ini review film juga ya. Terus ternyata isi dari filmnya adalah hanya gini loh, kayak kebetulan ada kejadian yang di Malam Satu Suro. Jadi bukan penyebab dari kenapa Malam Satu Suro itu mistis dan itu kayak gitu. Mungkin ada yang pernah nonton. Itu kan di situ nyeritainnya ya ada kejadian yang itu tuh horor banget gitu, tapi yang kebetulan kejadiannya di Malam Satu Suro itu tadi. Nah, jadi mungkin judulnya jangan kurang itu ya, kurang spesifik gitu ya jadi, judulnya. Kayaknya kalau untuk mengambil judul itu kayaknya bukan deh, karena kurang fokusnya nggak ya? ke situ. Benar. Sih. Padahal ekspektasi kita ketika baca judul itu tuh kan aku pikir sih alasannya ada gitu backstory-nya nih Malam Satu Suro kayak gimana. Kan aku penasaran, yang kita bikin penasaran dari film itu kan awalnya judulnya dulu kan. Aku nonton itu kayak aku pengen tahu nih, karena kan kita tahu banget ya Malam Satu Suro itu kayak gimana gitu kan. Ternyata kok aku jadinya kayak lah, kok cuma gini doang sih kayak gitu. Kecewa. Mungkin gimmicknya mungkin ya. Benar. Iya, biar laris audiens. Betul. Ya, gitu. Kalau aku sendiri sih karena suka nonton horor juga, harapanku terutama buat yang horor itu aku lebih pingin ini sih hantunya tuh kayak ganti kayak gitu, horornya jangan yang paling kayak wanita yang mukanya serem atau kayak gimana, ganti kayak gitu. Aku punya satu series Joko Anwar. Kalau kalian tahu Joko Anwar Nightmares and Daydreams, itu kan termasuk horor, tapi horor ini ya kayak makhluk di dalam perut bumi itu kan, agatan itu kan. Nah, makanya aku waktu nonton, wah ini keren sih, tak kasih rate 9 karena ini ya beda, hantunya tuh beda gitu loh. Out of the box gitu. Bener. Kita pun mungkin baru itu setelah nonton film itu kan. Baru kayak ternyata Indonesia bisa loh punya series kayak gini kan. Betul banget. Enggak yang harus bisa sebenarnya. Ya kan. Jadi kayak ayo dong Indonesia bikin film horor yang science fiction gitu ya, kayak makhluk-makhluk apa gitu boleh mungkin dari perut bumi kayak atau apa gitu kan. Soalnya di film barat itu juga ada loh yang
kayak apa ya? A Quiet Place. Nah, iya, oke, tahu. oke, Ya, oke, monster oke. ya. Kalau itu kan lebih ke Tahu. thriller ya kalau itu. Iya, Iya, dengan iya. kayak, wih tegang rek gitu kan. Aku pengen di Indonesia juga belum ada sih menurutku kayak film-film yang kayak gitu loh. Bisa. Jarang Betul banget. juga Jadi sih. kayaknya bisa untuk saran, tolong dong dibikinin Iya. yang kayak itu Benar. tadi. Apalagi Boleh. kalau kalian lihat A Cabin in the Woods itu, wah itu bener-bener banyak banget itu macam-macamnya. Ada zombie dan lain sebagainya gitu. Mungkin budgetnya kali ya yang itu ya. Iya boleh Kayaknya iya belum juga ya. sampai ya. benar, Mungkin benar, iya benar. sih ya, benar-benar. Oke deh. Gila ini udah wow, panjang sekali kita sharing sampai Lumayan rada ya. anu ya. Oke deh. Oke, Tribuners, ya ini sudah mencapai akhir podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman Terima kasih sudah semuanya. ikut meramaikan podcast ini. See you guys. See you Bye-bye. semuanya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.